Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Yang kami hormati Ibu pengajar praktik yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih ya Ibu pengajar praktik yang kami hormati, Bapak dan Ibu CGP-nya, ibu-ibu semuanya. Ya, CGP SMA 6 ibu-ibu semuanya, nanti bapak-bapak insya Allah menyusul ya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pengajar dan juga tenaga kependidikan SMA 6. Kemudian anak-anakku ya yang cantik-cantik. Ya, alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas curah nikmatnya. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka mensupport rekan-rekan kita dalam kegiatan pendampingan individu. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Ibu Indarti, terima kasih atas pendampingannya ya Bu ya. Bapak Ibu, mungkin anak-anakku ya, suasana seperti ini sangat kita nantikan. Kehadiran guru penggerak di sekolah-sekolah itu betul-betul sangat dirindukan kehadirannya, supaya dengan guru penggerak ini ya bisa menjadikan sekolah itu lebih atmosfer pendidikannya, atmosfer pembelajarannya lebih gila kalau saya katakan seperti itu ya, dibanding dengan sekolah yang tidak ada guru penggerak. Artinya kehadiran guru penggerak di sekolah-sekolah ini Bekasi bahkan di regional Jawa Barat ataupun nasional. Amin. Nah, kenapa tidak dari tuntutan calon guru penggerak seperti ini? Ya Bapak Ibu, seperti ini yang harus didampingi oleh pengajar praktik. Ya kemudian sehari-hari berapa kali, berapa jam, berapa bulan ya CGP harus mengikuti pelatihan. Tapi Bapak dan Ibu yang lebih real, aktualisasikan apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan dalam ya, dan next ya Ibu ya untuk Bapak Ibu yang lain ya untuk ikut seleksi calon guru penggerak. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, rekan-rekan guru SMA Negeri 6 Kota Bekasi yang saya hormati, rekan-rekan tenaga pendidikan SMA Negeri 6 Kota Bekasi, rekan-rekan CGP semuanya yang saya hormati, anak-anakku yang Ibu sayangi, dan tentu saja CGP saya Ibu Budiarti ya, yang selalu berkolaborasi ya pada semua kegiatan dalam program guru penggerak. Mohon perkenalkan diri saya adalah Ibu Dr. Anda Windarti MPD, program lama Ibu ya, 3 tahun lagi saya pensiun ya. Nanti generasi semuanya ini adalah generasi penerus terhadap warga sekolah, terhadap murid di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pertemuan pagi hari ini. Yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, yang kedua adalah merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah,
Yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Dan yang keempat adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir adalah penutup. Rekan-rekan semuanya, visi pendidikan Indonesia itu adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Sementara bagi calon guru penggerak, mohon kegiatan diskusi ini adalah diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi calon guru penggerak yang berpihak kepada murid di masa yang akan datang, sehingga saling berkarakter siswa-siswanya maupun kita gurunya. Karena kita sebagai guru, menurut saya kalau orang Jawa bilang guru itu digugu lan ditiru. Jadi beratnya sekali itu untuk kita bisa menjadi panutan untuk anak-anak kita. Kalau kitanya sendiri nggak benar, bagaimana untuk panutan teman-teman atau yang lain? Selanjutnya kita menunjang acara yaitu tentang pendampingan individu. Topiknya visi dan perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Yang akan dipaparkan oleh saya yaitu Budiarti Tri Astuti. Saya calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 6 Bekasi, Selasa 4 Juni 2024. Perkenalkan, ini saya pribadi, saya dibimbing dan selalu mungkin didoakan kebaikan insyaallah oleh pengajar praktik kami yaitu Bu Winda. Sebelum kita menginjak tentang visi, kita mengingat kembali tentang profil pelajar Pancasila. Di sini di profil pelajar Pancasila ada 6 elemen yang menurut saya pribadi sangatlah luar biasa kalau memang kita terapkan secara konsistensi. Tetapi memang tantangannya cukup berat. Tapi insya Allah semuanya kembali ke niat kita, niat di hati kita. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Insya Allah dengan kita mempunyai iman dan takwa, itu kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalan ke jalan kebenaran. Walaupun kita pasti pernah hilaf, tetapi tidak selalu hilaf terus. Ya, jadi kita akan mempunyai iman dulu dan takwa. Insya Allah itu untuk filter di hati kita untuk menjalankan kita selalu berjalan di jalannya dan menjauhi segala larangannya. Kecil tetapi berdampak di elemen beriman dan bertakwa. Selanjutnya berkebinekaan global. Di sini yang setelah saya baca bahwa bangsa Indonesia itu terdiri atas 500 lebih suku bangsa. Jadi di sini kita saling berkolaborasi, tidak melihat kejelekan orang lain, karena kejelekan kita juga banyak sebenarnya. Ya, di sini kita berkebinekaan global tanpa memandang suku. Insya Allah semuanya kalau kita berpositif thinking dan selalu niat untuk untuk nanti di akhirat, insya Allah kita selalu berbuat baik, lalu kita dengan siapapun tanpa melihat ras. Selanjutnya bergotong royong. Bergotong royong di sini dengan apapun, masalah apapun, jika kita berkolaborasi, kita berpikir positif, insya Allah kita akan memajukan tujuan kita yang kita impikan bersama. Selanjutnya kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Di sini kelak anak-anak kita dan diri kita sendiri bisa mandiri, lalu bernalar kritis dan kreatif. Ini satu bagian kita berani mengungkapkan ide atau gagasan yang orisinal diri kita sendiri ya. Ini pembelajaran bukan hanya untuk murid, tapi untuk Bapak Ibu guru sekalian dan tenaga pendidikan. Selanjutnya di sini ini adalah imajinasiku tentang murid di masa depan waktu itu tugas. Saya pribadi menginginkan
sistem among, kayak Ki Hajar Dewantoro mengajarkan kita punya sistem among, punya rasa kasih sayang yang tulus. Anak bisa merasakan kita benar sayang atau hanya benar cari muka. Selanjutnya yang kedua, keinginan saya yaitu murid belajar dengan model pembelajaran konseptual. Karena dengan pembelajaran konseptual, murid itu akan belajar lebih cermat, kritis, logis, dan sistematis. Yang terpenting adalah dia peka terhadap lingkungan sekitarnya. Karena di sini saya merasakan, mohon maaf karena saya guru kimia, saya nggak ngajar anak-anak sosial. Kadang anak ketemu saya tidak bertanya, tidak menyapa, nggak usah bertanya, menyapa. Jadi budaya 5S-nya belum jalan. Padahal zaman dulu itu saya siapapun, oh itu guru saya, pasti saya tersenyum. Senyum adalah ibadah. Makanya siswa-siswa ada yang ibu ajar terus-terusan, nanti gila-gila ya. Selanjutnya, yang ketiga, saya kepengen murid-murid yang tanggung jawab dan berintegritas serta mempunyai karakter yang tangguh yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang mengandung 6 elemen yang tadi sudah saya kemukakan. Di sini Bapak Ibu dan tenaga pendidikan serta murid-murid yang Ibu cintai, Ibu sayangi, saya ada 6 pertanyaan. Yaitu yang pertama, nanti di kertas kuning akan dibagikan statementnya oleh Bu Ina. Lalu yang berwarna biru, berwarna bis, berwarna ungu. Itu pertanyaannya, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Bapak Ibu dan tenaga pendidikan dan murid sendiri kepengennya murid jadi apa? Lalu yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Lalu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Gak apa-apa, Bapak Ibu bebas berkreasi, karena itu mimpinya Bapak Ibu, seperti saya tadi punya mimpi. Tapi entah terjadi dan insya Allah mudah-mudahan mimpi saya terwujud. Yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa titik-titik. Ini pertanyaan, nanti saya lanjutkan dulu. Untuk pertanyaan pertama, skinotnya warnanya kuning, kita memimpikan murid yang bagaimana? Nanti yang sudah selesai boleh dikumpulkan di sini. Lalu yang kedua yang berwarna biru. Yang ketiga, yang bis, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik ya. Keempat, nanti ditempel di sebelah sini ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik warnanya sticky note-nya ungu. Lalu yang nomor 5, warna hijau, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. 6, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa seperti apa keinginan Bapak Ibu, tenaga kependidikan dan murid-murid yang saya banggakan dan saya cintai. Membuat senang orang lain, insya Allah kan kita pun akan yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang memiliki adab yang baik dan cerdas bermanfaat. Ya insya Allah ya, karakter adab. Lalu memimpikan murid yang rajin berpikir, bernalar kritis dan disiplin. Ini seperti profil pelajar Pancasila. Memiliki akhlak yang mulia, bahagia, merdeka, menyampaikan pendapat, tidak merasa tertekan, nyaman berada di lingkungan sekolah. Ini pasti murid yang menjawab, karena kepenginnya siswa-siswa kepenginnya apa Pak Bahija ini, kepenginnya tidak tertekan. Selanjutnya kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia,
percaya dan yakin kita memimpikan murid yang berkarakter dan berprestasi. Dengan karakter yang baik, insya Allah dia akan kuat untuk menghadapi tantangan di masa depannya. Saya memimpikan murid-murid yang soleh atau solehah, berakhlak mulia, santun, semangat dalam belajar. Ini sama dengan adab dan karakter. Lalu berintegritas dan karakter profil pelajar Pancasila. Kita memimpikan murid-murid yang religius dan berprestasi, yang insya Allah dengan religius, dengan punya iman Islam, sehingga dia tahu kewajibannya dan haknya. Jadi murid-murid bisa menjalankan kewajiban baru menuntut hak. Jangan banyakkan meminta hak tetapi kewajiban tidak dilakukan, ya. Selanjutnya kita memimpikan murid yang tetap peduli dengan orang-orang di sekitarnya, meskipun mereka hidup di zaman yang serba canggih, ya, yang luar biasa. Sekarang IT-nya melek IT, kalau enggak ya berarti tergilas. Benar, pintar, terampil, bermartabat, berintegritas, tanggap dengan keadaan. Kita memimpikan murid yang mempunyai etika dan akhlak yang bagus dan berintegritas. Terima kasih, Bintang. Kita memimpikan peserta didik yang mampu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, mampu memecahkan masalah matematis dalam kehidupan sehari-hari, serta tentunya memiliki adab. Jadi intinya di sini sepertinya elemen profil pelajar Pancasila tadi tercapai jika kita konsistensinya di lapangan benar-benar menjalankan dengan amanah, ya. Selanjutnya untuk memperkenalkan umur ini. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah hal utama. Nah, ini punya siapa? Kemudian sekolah tempat belajar. Murid di sekolah sadar betul bahwa mereka membutuhkan komunitas yang dapat memaksimalkan potensi. Membacakan impian kita semua untuk SMA Negeri 6. Selanjutnya dari tadi yang Bapak Ibu tuliskan, visi saya pribadi yaitu mewujudkan lembaga pendidikan, yaitu di sini SMA Negeri 6 Bekasi, yang mengembangkan karakter berakhlak mulia. Jadi akhlak dulu, kita punya iman dulu sehingga akhirnya kita berakhlak. Lalu dengan akhlak insya Allah kita bisa tahu kewajiban kita, hak kita, sehingga kita akan berprestasi. Tetapi berprestasi dilanjutkan kompetitif. Kenapa kompetitif? Kita tidak hanya jago di kandang. Kita kepengen anak-anak kita menjuarai lomba-lomba di tingkat provinsi, kota, ataupun malah di tingkat nasional, internasional. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu keinginan saya, ya, yaitu mungkin Bapak Ibu juga sama dari tadi yang sudah ditempel. Saya rasa kita semua sama, yaitu kompetentif dan berbudaya lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Yang tadi sudah saya kemukakan ada 6 elemen. Di sini di meja Bapak Ibu sudah ada tentang moto, visi dan misi SMA Negeri 6 Bekasi. Ya, di meja Bapak Ibu ini visi saya. Di sini terlihat, saya akan menanyakan, apakah visi sekolah kita selama ini selaras dengan cita-cita kita yang tadi Bapak Ibu tampilkan, Ibu tuliskan sticky note. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Silakan Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju. Ayo yang lainnya. Apakah, saya ulangi lagi, mohon Bapak Ibu serempak untuk menjawab, karena ini untuk proses kelanjutan kita membangun SMA Negeri 6 tercinta ini. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah
murid ada di meja Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Selanjutnya, jika sudah, saya akan bertanya lagi, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tersebut? Ya, jadi menurunkan bersama untuk mencapai visi sekolah. Monggo Bu. Kalau saya pribadi di sini, yaitu saya Prakasa Perubahan dari Bagja, mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan kepedulian dan kenyamanan pembelajaran melalui kepemimpinan murid. Hal yang saya sorot mungkin hal kecil, tapi insya Allah itu membuat kita nyaman di kelas, yaitu tentang kebersihan kelas. Kebersihan kelas anak-anak itu untuk kebersihan kelas. Jadi saya ambil bagjanya di sini, yaitu bagja itu artinya B itu buat pertanyaan, lalu A-nya adalah ambil pelajaran, G-nya adalah gali mimpi, C-nya adalah jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Mungkin ada yang mau bertanya tentang yang sudah saya sampaikan di sini tentang bagja, ya. Di sini kita sama-sama akan menfokuskan, kalau saya hal kecil dulu, karena tidak semuanya harus besar. Jadi dari hal kecil insya Allah akan berdampak besar kalau memang dijalankan sesuai amanah. Jangan yang besar tetapi hal kecil terlupakan, ya. Jadi anak-anak di sini harus, yang sudah Ibu sampaikan, bersih di kelas. Jadi menjalankan tugas piket secara benar. Monggo siapa yang mau bertanya? Kita akan mengidentifikasi langkah penting. Intinya sebenarnya pertanyaan di Dita dulu yang saya akan jawab, yaitu bagaimana langkahnya, yaitu mengidentifikasi potensi tindakan yang paling sederhana, yaitu membuat jadwal piket kelas dulu yang dibuat dan diketahui bersama-sama. Bedanya Bapak Ibu, kita di kurikulum Merdeka ini yaitu pembelajaran yang berfokus pada murid, sehingga tidak kita yang membuat peraturan. Itu yang berbeda. Saya juga belajar dari pendidikan sekolah penggerak ini. Di awal semester 1 dan nanti kita refleksikan benar tidak, umpan balik di semester 2. Kalau memang tidak ada yang perlu dirubah ya tidak apa-apa, kalau ada silahkan. Jadi di awal semester itu kita harus membuat langkahnya, membuat keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, ini kembali ke keyakinan kelas. Insya Allah nanti hari Jumat kita akan bersama-sama diseminasi budaya-budaya positif TGP di aula. Insya Allah nanti insya Allah dapat sertifikat 3JP yang akan diterbitkan oleh Waka Peningkatan Mutu. Selanjutnya di sini nanti kita intinya kita akan membuat yaitu keyakinan kelas yang dibuat bersama. Beda kalau dibuat bersama, anak merasa tanggung jawab karena dia keinginan-keinginan seperti tadi. Bapak Ibu, kita awalnya kasih anak-anak keinginan beliau memimpikannya apa nih anak-anaknya di kelas ini. Karena per kelas akan berbeda. Keinginan mereka, mimpi mereka, kelas mereka mau bagaimana. Nah, di situ nanti kalau memang mereka
otomatis harus bersih. Langkah pertama kita kalau insya Allah dengan bersih, lalu dengan kondusif, kita insya Allah untuk belajar itu lebih mudah. Kedua, keyakinan kelas secara bersama, bukan sendiri. Kalau sendiri artinya peraturan, jadi anak mau nggak mau harus ikuti itu. Tapi kalau keyakinan kelas, lalu setelah membuat keyakinan kelas, kita buat jadwal piket yang diketahui semua warga kelas. Lalu kita buat ada K7 di kelas itu. Jadi ketua kelas dan K7 punya tanggung jawab. Itu yang tadi Bu Endah sampaikan bagaimana menerapkannya itu. Kita sama-sama berubah yuk gitu loh. Kita sama-sama berubah. Kalau yang berubah hanya guru penggerak, ya apa artinya? Karena di sini ada 60 guru, sedangkan kita guru penggerak hanya 6 guru penggerak. Insya Allah kita sama-sama niatkan semuanya lillahi ta'ala. Allah itu tidak tidur. Apa yang kita tanam, insya Allah akan kembali ke kita atau ke anak cucu kita, insya Allah. Itu hati kita, bersihkan hati dulu. Jadi jangan berpikiran jelek, pokoknya kita jalankan amanahnya semampu kita. Nanti biarlah hasil itu Allah yang menentukan. Karena kita tahu hati kita, jangan ini begini enggak. Kita kumpul dengan anak-anak, kita semangati, kita buat jadwal piket bersama. Itu Bapak Ibu walas ya. Kalau biasanya jadwal piket sudah Ibu Bapak walas buat, baru kita bagaimana nih pembelajaran kimia, keyakinan kelasnya 1 semester. Baru nanti di akhir semester kita umpan balik mana yang perlu diteruskan dan mana yang perlu diganti. Semester 2 kita buat lagi. Jadi jika anak-anak melakukan pelanggaran, dia tidak menjadi karena cara menangani murid-murid kita dengan segitiga. Sudah bagaimana Bu Endah? Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini sudah selesai visi misi. Mungkin tadi diambil kesimpulan bahwa visi misinya SMA kita sudah sama, hanya berbedanya saya menampakkan profil pelajar Pancasila. Saya menambahkan profilnya tadi saya pada tidak itu, tapi malah enggak ya. Jadi kita hanya ditambahkan profil Pancasila. Di sini terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Semoga ini menjadi ajang perubahan kita ke depannya dari hati kita untuk kita sama-sama menjalankan pembelajaran yang berpusat pada murid, tetapi bukan murid yang merdeka bebas, tetapi merdeka yang bertanggung jawab. Dan kita sebagai guru bisa menjadi among, jadi guru digugu lan ditiru. Jadi semoga sikap kita, lisan kita itu bisa menjadi panutan anak-anak kita pribadi di rumah maupun anak-anak kita di sekolah. Akhir kata, kalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, karena memang manusia itu penuh kekhilafan. Kalau ada kebenaran, semuanya adalah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya tutup acara ini kita bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan, Nak? Biar semangat. Selamat pagi.
Ibu akan mulai dengan penerapan disiplin di sekolah. Salah satunya yaitu kita akan membuat keyakinan kelas. Sudah pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Belum. Ya. Keyakinan kelas pada dasarnya itu hampir sama dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Bedanya dititik beratkan pada prosesnya. Kalau keyakinan kelas yaitu berasal dari kalian, harapan kalian dan impian kalian itu apa? Ya, nanti kita bangun kesepakatan, kita mau apa yang kamu impikan, kamu harapkan supaya kelas di sini menyenangkan. Tetapi kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas itu sudah tertulis, oh ya ini, kamu tinggal menjalankan. Ya kan? Jadi kalian tidak diajak untuk bermusyawarah mufakat, ya istilahnya gitu. Kalau di sini nanti dari kalian baru ibu kelompok-kelompokan. Oh misalnya yang sama dan diusahakan kalimatnya tidak negatif, Mak. Misalnya, ya, tidak boleh terlambat. Itu kayaknya sudah konotasinya sudah negatif. Beda dengan datang tepat waktu, ya kan? Beda nak. Hati-hati dengan lisan kita. Mohon maaf, yang Islam ya, banyak yang di neraka adalah kaum hawa. Karena lisan kita. Ya, jadi latihan sama nak, sama-sama belajar. Belum tentu ibu lebih tua itu agamanya lebih bagus tidak. Pasti mungkin insya Allah kalian lebih bagus karena kalian sudah ada belajar tahsin, belajar sekian-sekian ya. Tapi kalau zaman ibu hanya bisa baca Quran aja. Ya, hati-hati khususnya perempuan mau cewek ini dengan lisan. Karena dari lisan bisa menjerumuskan kita dan melukai hati orang lain. Dan itu harus hablum minanas, manusia dengan manusia. Allah mengampuni dosa yang berhubungan dengan Allah. Kalau dengan manusia kita harus jujur dan berani bertanggung jawab meminta maaf kalau ada salah. Ya, itu juga karakter. Nah, apalagi sekarang kurikulum merdeka, kalian harus mempunyai karakter-karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Apalagi SMA Negeri 6 ini adalah sekolah penggerak angkatan pertama. Nah ini angkatan yang udah merumuskan kemarin nih kakak kelas kalian, ya. Selanjutnya ibu minta tolong, ibu punya post-it, kalian isi satu siswa. Kalian tuliskan harapan kalian ya. Nah, misalnya kalian pengen apa lebih semangat, lebih fokus setelah kalian ya. Ya, impiannya apa? Tulis. Ya. Ya, ditulis satu keinginan kalian. Lalu yang sudah silakan ditempel yang rapi di depan sini ya. Silakan ditempel yang rapi di depan. Apa harapan dan impian kalian? Sini di depan yang rapi. Ini kita menulis harapan dan impian untuk kelas. Iya, untuk kelas karena kesepakatan kelas dia pembelajaran ininya ke depannya lebih menyenangkan buat kalian. Kalian nggak merasa
bosan, deg-degan, apa terlalu galak atau gimana. Jadi kita kesepakatan gimana biar kondisi kelas kondisi yang nyaman ya. Iya, sama-sama. Nah, yang mulai ditempel tuh udah apa? Punya banyak masa punya. Saya kira buat harapan diri sendiri. Punya harapan Kelas. kelas. Baik, silakan yang sudah menempel gantian baris yang ujung sana, gantian dulu biar nggak tabrakan di depan ya. Silakan nempel di depan sini. Keyakinan apa harapan dan impian kalian tentang kelas impian 10G yang nyaman. Ayo, ya cowok-cowok ganteng, soleh-soleh, ayo murid bro. Yuk, gantian. Yang cewek. Yang cowok ada yang belum ya. Yuk. Ayo, yang lainnya. Bukan sesuai barisan ya? Sesuai barisan. Ayo, yang lainnya. Ayo, gantian. Ya, ya semua. Selanjutnya, perhatikan kita ibu akan baca satu deret sini. Yang satu deret sini nanti ada 4 murid yang membacakan ya. Di sini kelas yang kondusif dan aktif pada waktunya. Oh, berarti dia pengen kelas yang nyaman, memiliki support system yang baik antar warga sekolah. Semoga anak-anak semakin aktif, berarti semangat. Kelas bersih dan nyaman, bisa menjaga kebersihan kelas bersama agar pada saat pembelajaran bisa merasa nyaman. Berarti harus menjalankan tugas piket secara aman. Pulang sekolah. Harapan ketika sebelum belajar diberikan sedikit speaking agar depannya belajar pun enjoy ya. Tadi udah ya. Semoga kelas ini tidak berisik. Lalu dimulai dan diakhiri dengan berdoa. Lanjutnya, silakan. Siapa yang mau membacakan? Ayo ke depan. Ayo Mas, bacakan Mas. Ada temanmu. Ya. Rehan. Ya. Bacakan punya temanmu. Yang kedua. Yang sama nanti panggil ya. Yang pertama itu harapan untuk kelas yang kondusif. Impiannya adalah semoga kelas bersih, jujur dan amanah. Yang Ini sebelumnya kembar ya, itu ambil. Yuk, terus lanjut. kelas tertib dan tenang juga dapat memposisikan dirinya di dalam kelas. Ya. Sehingga ada impian lebih baik dari sebelumnya dan bisa bergotong royong dan kerjasama. Harapannya adalah untuk lebih baik untuk kedepannya dan jujur. Terima kasih.
Makasih. Lanjutnya, siapa yang mau maju? Cewek, gantian. Tadi udah cowok. Ya, sip. Nah, sebelah sini, dari sini. Nah, terus kamu di sini deh. Oh, baca. Harapannya, saya harap teman-teman bisa lebih menghargai satu sama lain dan juga menghargai dan menghormati guru. Terus ada ingin mempunyai kelas yang kompak dan bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas. Selanjutnya ada semoga kelas XB 10B makin solid dan kedepannya lebih baik, terutama pada saat jam pelajaran yang harus saling menghargai antara guru yang menjelaskan dan murid yang mendengarkan. Ada jujur. Ada juga, kalau ada temanmu yang sudah maju, kalian harus jangan lupa yel-yel ibu. Kalau udah ada yang maju, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, jangan lupa kalau ada teman maju atau menjawab pertanyaan, ada teman kalian yang mengatakan tepuk salut. Tadi harapan dan impian sudah kita sortir, kita lebih fokuskan ya. Lalu kita ambil kesepakatan atau keyakinan kelas, itu ada 6 di kelas kalian, di kelas 10B, untuk pembelajaran kedepannya seperti ini. Keinginan kalian ini bukan keinginan Bu Budi, keinginan kalian. Jadi berdasarkan dari diri sendiri, dari kalian. Ibu harap kalian tanggung jawab dengan keinginan kalian supaya proses pembelajaran di sini benar-benar kalian merasa seperti kurikulum siswa yang merdeka, ya, tapi merdeka yang bertanggung jawab. Silakan biar lebih meyakinkan, ada yang membacakan cowok. Coba ini 6 ini dibacakan, silakan. Ayo ke depan, siapa yang cowok, yang merasa cowok? Ibrahim, Bu. Ayo. Nih, Timothy aja sarapan. Udah dari Seimbang. Ayo, Timothy, keyakinan 10B dibacakan. keyakinan kelas 10B. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, dimulai dan diakhiri dengan berdoa. Yang ketiga, jujur dan amanah. Dan yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Dan yang pertama, jadwal piket dilakukan dengan tanggung jawab. Yang kelima, saling menghormati antar warga kelas. Dan yang keenam, kelas yang bahagia. Ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Sekarang selanjutnya tadi sudah dibacakan oleh teman kalian, oleh Timothy. Silakan kalian ke depan bergantian, dua orang menuliskan nama kalian di sini, bahwa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini berasal dari diri kalian dan akan dijalankan oleh kalian. Nanti setiap 2 bulan kita harus refleksi, harus cek apakah keyakinan ini berjalan atau tidak. Ya, kalau tidak, ya berarti harus bagaimana caranya. Jadi ada refleksi diri. Nah, yang bagus kita pertahankan, yang memang kurang berfungsi ya kita tinggalkan. Ya, nanti ada 2 bulan sekali kita pengecekan gimana nih, siapa yang nggak bertanggung jawab. Ya, itu tidak akan memarahi kalian. Itu tidak ingin jadi guru penghukum. Ya, nanti kita akan ibu panggil, kita sharing berdua kenapa di pelajaran Bu Budi tidur. Berarti kalian tidak menghormati. Ibu ngoceh-ngoceh kamu nggak dengerin. Ya kan? Silakan 2 orang Mas tulis dulu di sini tanda tangan bahwa kesepakatan ini berasal dari kalian sendiri ya, dari kelas kalian sendiri. Tulis namanya. Ya gantian ya, garis kedua. Ya, kamu. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembelajaran kimia. Sudah dari awal kita kesepakatan kelas,
kita mulai dengan belajar kimia, yaitu tentang pemanasan global. Ya, silakan disiapkan buku-buku kalian. Menurut saya, pembahasan bersama Bu Budi tadi sangat mengasihkan, seru, dan juga interaktif. Dan juga pembahasan saat tadi kita membuat keyakinan kelas itu sangat mengambil peran kita dalam sebagai siswa dalam kelas di kelas untuk membuat keyakinan kelas. Dan juga Bu Budi tadi juga menjelaskannya itu seru, interaktif, dan juga kita juga jadi paham dan bertanggung jawab dalam pengambilan kelas dan juga harapan dan impian bagi kelas kita. Terima kasih. Dengan ada keyakinan kelas yang diusulkan oleh Bu Budi tadi, menurut saya kelas akan menjadi lebih teratur, disiplin, dan mandiri. Dan dengan ambil alihnya anak-anak kelas yang sudah ada dan dalam penyusunan keyakinan kelas, menurut saya kelas akan menjadi lebih teratur dan lebih tentram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi hari ini setelah saya melihat Bu Budi dalam pembelajaran di kelas, saya ingin merefleksikan hasil pembelajaran Bu Budi mengenai posisi kontrol guru. Dari pemaparan Bu Budi yang sudah dilakukan, sangat terinspirasi. Saya sangat terinspirasi sekali karena dalam mempraktekkan pembelajaran tersebut di kelas menjadi aktif, lalu juga pendekatan ke siswanya juga lebih dekat dengan guru mata pelajaran. Di sini yang sudah saya dapatkan, posisi kontrol guru ini terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu salah satunya yang paling ideal manajer. Saya sebagai guru BK dalam posisi kontrol guru ini sudah saya terapkan, yaitu di posisi teman dan pemantau. Sebagai pemantau, guru BK harus dapat mendekatkan diri dengan siswa tersebut. Siswa tersebut juga menjadi lebih terbuka dan bisa menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Tetapi menurut saya yang lebih ideal tersebut yaitu posisi manajer, karena di sini posisi manajer tersebut bisa mendekatkan diri kepada murid dan bisa mempertanggungjawabkan perilaku dalam permasalahan siswa secara mandiri. Siswa tersebut bisa menemukan solusi dalam permasalahannya. Terus juga manajer di sini mempunyai keterampilan di mana sebagai pemantau dan teman, jadi lengkap ya. Tidak hanya sebagai teman juga atau sebagai pemantau, tapi di manajer ini idealisnya sebagai teman dan pemantau juga gitu. Jadi sangat terinspirasi bagi saya ya sebagai posisi manajer kontrol guru untuk guru BK tersendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Tika Tusniar, saya guru bimbingan konseling di SMA Negeri 6 Bekasi. Menurut saya apa yang disampaikan oleh teman saya Bu Budi tentang penerapan disiplin positif kepada siswa sudah sangat baik, dan memang ini menginspirasi saya sebagai guru BK untuk bisa saya praktikkan juga secara lebih baik ya untuk dilakukan di sekolah. Memang sebagai guru BK untuk menangani permasalahan siswa itu tidak langsung kita memberikan hukuman kepada siswa, tapi kita melakukan proses yang namanya restitusi. Kita menanyakan kepada siswa apa yang membuat mereka melakukan hal tersebut. Kita mencarikan dan membantu mereka solusi apa yang mereka bisa lakukan supaya mengurangi atau meninggalkan kebiasaan yang kurang baik, sehingga siswa menjadi pribadi dengan disiplin positif yang baik dan menjadi pribadi yang mandiri dalam menghadapi permasalahannya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya calon guru penggerak di ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas surah nikmatnya di sore hari ini, Bapak Ibu. Kita bisa mensupport bersama, JGG rekan kita Bapak dan Ibu. Setelah kami beberapa saat dulu, saya termenung dalam arti seperti ini. SMA 6 sekarang ini ada 5 CGP ya.
dengan tema budaya positif. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Artinya materi yang didapat oleh teman-teman kita ya di CGP ini tentang budaya positif, insya Allah tersampaikan kepada Bapak dan Ibu guru semua di SMA Negeri 6. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu budaya positif itu apa, nilai-nilai yang harus dikembangkan oleh siswa, bahwa bagaimana kita bisa menjadikan kesadaran diri siswa itu ya terhadap hal-hal yang positif sehingga bisa melakukan tanpa harus dipaksa, dengan keikhlasannya, dengan kesadarannya, ya nanti di akhirnya siswa-siswi kita itu tetap menjadi pribadi yang berkarakter, hormat kepada Bapak Ibu guru, santun dan bertanggung jawab ya terhadap apa yang diperbuat. Sebenarnya itu ya. Nah, Bapak dan Ibu, yang saya ingat tadi ya tentang segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebenarnya sangat menggelitik ya bagi kita. Ini bedanya kurikulum Merdeka yang sekarang ini dengan kurikulum yang sebelumnya. Artinya guru itu tidak boleh menghukum ya Bapak Ibu. Guru tidak boleh menghukum. Adanya apa? Menyadarkan diri bagaimana cara-cara kita guru itu membuat siswa sadar terhadap segala perbuatannya ya. Ini sehingga dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu ya nanti konsekuensi kita membuat siswa itu sadar. Seperti siswa nyontek, kita tidak boleh menghukum. Siswa terlambat misalnya, ya ini yang biasa dihadapi oleh Bapak Ibu guru BK atau Bapak Ibu guru pengajar di kelas. Ketika siswa terlambat masuk kelas, tidak boleh menghukum. Nah, harus menyadarkan diri. Seperti tadi, hebat juga ya Bapak Ibu ya. Nah ini semuanya perlu waktu, butuh kesabaran, butuh proses. Ini yang terjadi pendidikan era sekarang ini. Nah, dengan kehadiran guru penggerak ya di SMA Negeri 6, kita harapkan Bapak Ibu semua yang ada di SMA 6 nanti akan memiliki sikap demikian, bukan hanya Ibu Budi, ya Ibu Wali dan yang lainnya, tapi semua guru Bapak Ibu kita belajar dari para guru penggerak. Maka istilahnya guru penggerak itu adalah katalis ya kebaikan-kebaikan ya kepada teman-temannya. Nah, kita ini setelah hari ini kita mendapatkan materi tentang budaya positif di tahun ajaran baru ini Bapak Ibu PR bersama. Ya bagaimana kita bisa membangkitkan semangat positif ya, budaya positif bisa kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Guru adalah pembelajar. Kalau kepala sekolah apa? Iya. Guru adalah pembelajar sepanjang hayat, kepala sekolah juga sama. Guru sebagai pimpinan pembelajar di kelasnya, kepala sekolah sebagai kepala pembelajar di satuan pendidikan di sekolahnya. Itu artinya kalau misalnya guru tidak boleh menghukum, guru tidak boleh mengeluarkan hukuman apapun, itu artinya kepala sekolah juga tidak boleh mengeluarkan hukuman ya. Nah, ini. Ya, ini terkait dengan mungkin ya teori-teori yang ada di sini. Nah, bagaimana dengan hukuman dan sanksi disiplin pegawai, gitu kan ya? Nah, ini sebelum mencapai ke sana itu memang betul dipanggil. Itulah artinya ada pembinaan ya dari kepala sekolah ya bagi guru-guru yang sekiranya ada pelanggaran. Ini mungkin ya saya juga banyak belajar ya terus Bapak Ibu guru pembelajar sepanjang hayat. Saya kan juga guru.
artinya saya juga harus terus ya belajar di sepanjang hayat, termasuk bagaimana kita bisa mengajak Bapak dan Ibu guru semuanya menyadarkan peran diri sebagai guru profesional itu seperti apa. Ketika kita di kelas, Bapak Ibu, seperti tadi yang disinggung oleh Ibu Budi, kita perlu adanya komitmen kelas. Apa tadi istilahnya? Keyakinan kelas. Kalau saya komitmen kelas ya Bapak Ibu, sama saja. Nah, di awal tahun pelajaran sebenarnya itu nanti akan kami sampaikan di raker atau di HT Bapak Ibu. Bapak Ibu guru memang perlu membuat keyakinan kelas, ya, atau komitmen kelas di awal tahun pelajaran, di awal semester, ya. Nah, keyakinan kelas ini antara lain apa? Termasuk tidak bagian ini ya terkait dengan aturan-aturan bersama ya. Keyakinan kelas itu kan terkait dengan aturan-aturan bersama yang harus disepakati. Munculnya bukan dari guru tapi dari siswa. Bagaimana kalau ulangan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah siang hari ini kita dapat berkumpul untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Sekolah kita mempunyai budaya positif dan budaya positif menumbuhkan karakter sesuai dengan P5, yaitu profil pelajar Pancasila. Dan para siswa kita diharapkan bisa berkarakter dan bisa lebih mandiri lagi. Hari ini kita akan mendengarkan paparan dari calon guru penggerak, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih atas waktu yang Ibu Ois berikan. Dan terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang mau menemani kami dan memotivasi kami biar kami dapat menjalankan pendidikan guru penggerak ini. Salah satunya yaitu modul 1.4 di mana kami harus menyampaikan paparan yang ilmu tentang budaya positif kepada rekan-rekan semua. Di sini kami perkenalkan, saya yaitu Budiati Tri Astuti. Saya dibimbing pengajar praktik yang datang ke sekolah oleh Ibu Windati, lalu dibimbing melalui secara daring oleh fasilitator namanya Bapak Irfan Fahas. Selanjutnya saya sebelum ke budaya positif, saya mengingatkan bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat berseminya bibit-bibit. Agar bibit-bibit bisa berkembang secara optimal, maka petani dapat memperbaiki baik kondisi tanahnya ataupun bisa memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman tersebut. Dari uraian tadi, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam. Sehingga kita, saya dan Bapak Ibu semua yang insya Allah kita sebagai pendidik akan mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, bisa menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang kurang baik, sehingga pada akhirnya murid mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita ketahui mempunyai 6 elemen dimensi. Selanjutnya adalah di sini, insya Allah kita sudah menerapkan yaitu sistem pelajaran sistem AMOM yang dilulukan oleh Bapak Pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa sejatinya pendidikan adalah mengasuh dengan tulus ikhlas dan membimbing semua kodrat yang ada dalam diri murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Insyaallah
kita insya Allah ikhlas, dan itu kita sebagai guru digugu labi tiru. Insya Allah kita juga merasa seperti itu kayak filosofi orang Jawa, sehingga insya Allah baik lisan kita, sikap kita berusaha menjadi suri teladan bagi rekan-rekan kita maupun kepada murid-murid kita. Selanjutnya di sini kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif adalah pendekatan yang menekankan pada pengajaran dan pembelajaran melalui pengembangan keterampilan baik sosial, tanggung jawab maupun kemampuan berpikir kritis. Sehingga di sini saling kolaborasi, tidak hanya kognitif saja, tetapi kita harus punya rasa empati terhadap baik teman ataupun terhadap lingkungan kita. Lalu dalam kelas yang menerapkan disiplin positif, fokus utama kita adalah membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan dan bagaimana mereka cara mengatasi konflik atau tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran di kelas maupun dalam pembelajaran mereka bermasyarakat, sehingga akhirnya siswa merasa diterima dan dihargai. Selain dari disiplin positif, kita juga mengenal nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri adalah nilai kebajikan yang tidak hanya berlaku di Indonesia atau bahkan di SMA Negeri 6, tetapi di seluruh dunia, bahwa nilai kebajikan itu, coba Bapak Ibu, monggo siapa yang mempunyai nilai kebajikan yang insya Allah di seluruh dunia memakai. Mungkin ada yang mau sharing nilai kebajikan apa yang kira-kira kita perlu terapkan ke murid-murid kita. Monggo silakan Bapak Ibu. Ya, biasa, ya luar biasa segalanya. Insya Allah karakternya kita tadi sistem among ya, biar anak-anak murid mempunyai karakter yang bagus. Mungkin dilanjutkan yang lain. Kalau ada yang menjawab, Bapak Ibu, saya gini ya Bu. Misalnya ada yang menjawab dari Ibu Puji, saya tepuk keren, 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 gitu ya. Ya Bapak Ibu. Ayo, tadi Bu Puji sudah menjawab. Ayo tepuk keren, 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 keren. Ya, tidak selalu dengan itu. Selanjutnya monggo yang lainnya mau menambahkan. Ya, Mbak Ais, kejujuran.
kemajuan SMA Negeri 6 tercipta ini, siapapun temannya, siapapun kepala sekolahnya, siapapun musuh kita ayo rangkul bersama. Tidak ada musuh, insya Allah kita saling kompak. Saya merasa saya begini karena guru-guru sepuh. Jadi saya nggak pernah, oh ya saya rajin ya. Insya Allah besok saya juga akan kembali. Prinsipnya apa yang kita tanam, insya Allah kembali ke diri kita. Dan saya sama belajar hidupkan. Jadi membuat keyakinan kelas, yaitu dengan cita-cita murid dulu disampaikan, lalu disimpulkan, kita tulis. Setelah itu berarti ada konsekuensinya. Biar mereka mengatakan harus jujur. Sedangkan waktu ulangan dia nyontek, berarti kan nggak jujur. Nah itu berarti kita ada konsekuensinya. Karena keyakinan itu kamu buat bersama, karena itu kita menggunakannya segitiga restitusi. Jadi waktu nyontek nggak secara otomatis di kelas kita omelin, tapi setelah itu kita senyum-senyum doang, lalu kita panggil. Ya, nanti akan kita pelajari di segitiga restitusi. Ini bedanya hukuman adalah menyakitkan. Jadi nanti anak menjadi pendendam, lalu membuat anak sakit baik fisik maupun mental. Selanjutnya anak membenci kedisiplinan karena nggak berasal dari dirinya, dari insting. Lalu paksaan mendorong anak menyatakan menjadi sendiri, sebenarnya dia sendiri dengan dunianya. Selanjutnya konsep diri yang buruk, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Dia nggak sportif, nggak mau tanggung jawab. Tadi merokok ya, nggak bu berkelit, padahal sebenarnya merokok. Selanjutnya kembali ke segitiga restitusi yang terakhir. Ini ya, Bapak Ibu tentunya udah lelah sama-sama ya. Kita insya Allah terima kasih sudah mau mendengarkan saya. Di sini ada segitiga restitusi. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Tindakan yang salah. Langkah ketiga menanyakan keyakinan. Kemarin saya misalnya ada satu anak A, mohon maaf nggak saya sebutkan, di kelas 11, dia menyontek. Dia senyum-senyum, senyum-senyum gak marah. Baru setelah istirahat kedua, setelah sholat zuhur, saya panggil,
puji guru saya kan perlu tahu ilmu, ya bagus, tapi harus bisa manajemen waktu. Kita kembalikan seperti itu, walaupun kenyataannya mohon maaf Bapak Ibu guru, kita luar biasa sulitnya karena kompleks. Kita SMA, didikan paling penting adalah didikan keluarga. Kita sudah terbentuk anak sulit, beda dengan kita didik dari kecil. Kalau dari kecil kita didik dengan Islam iman yang bagus, insya Allah akan jalan. Tapi kalau didiknya udah SMA, apalagi kemarin kita pembelajarannya daring, ya udah mainan HP itu jagonya. Tetapi Bapak Ibu hebat, kita doakan putra putri kita setiap selesai sholat, semoga Allah menjaganya, membimbingnya, dan selalu dalam keberkahan keluarga kita. Itu yang kita kadang kita lupa mendoakan kita, tapi selalu mendoakan suami dan anak-anak kita. Itu kita perempuan, insya Allah kita seorang ibu pasti punya rasa belas kasih walaupun ke putra-putra kita seperti itu. Itu saja tentang budaya-budaya positif yang akan kita insya Allah kita lakukan, dan nanti di awal pembelajaran kita akan membuat keyakinan kelas. Nanti boleh saya share waktu saya praktek untuk membuat keyakinan kelasnya, sudah membuat videonya nanti ya. Di sini mungkin ada Bapak Ibu yang mau menanyakan, monggo, tentang budaya-budaya positif di Indonesia. Ini dari program guru penggerak yang harus saya sampaikan kepada teman-teman. Monggo Bapak Ibu. Ya, posisi sebagai guru yang baik, posisi sebagai guru yang ideal, dan kira-kira kita itu sehari-hari harus apa sih yang harus kita jalankan selain tadi yang dijelaskan yang gampang nih, yang gampang yang biasa, yang mudah menerapkan dalam keseharian, supaya kita bisa menjadi guru yang minimal dari ideal. Posisi idealnya seperti apa sih sebetulnya? Pokoknya, oh iya, kita udah menjalankan kita sebagai guru yang baik, ya ya, terima kasih pertanyaan Bu Susi, luar biasa. Itu juga yang saya tanyakan. Tepuk keren, 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 keren. Ya, memang posisi kontrol guru itu kan tadi ada 5 ya Bu Susi. Yang tadi saya katakan itu saya masih posisi mungkin, tapi saya insya Allah berusaha enggak, ya saya menjadi penghukum. Makanya setiap saya mengajar, saya selalu keluarnya saya mengatakan, Ibu minta maaf kalau Ibu ada kesalahan, karena saya takut lisan saya, karena yang tidak terasa hati-hati dengan lisan. Lisan itu benar-benar sampai kapanpun mungkin meninggal kita akan ingat kalimat-kalimat yang tidak sehati dengan kita. Jadi kalau tindakan terlihat, tapi padahal Allah hanya mengampuni dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah. Kalau dengan manusia itu harus kita berani bertanggung jawab, meminta maaf kalau kita salah. Ya, jadi hati-hati dengan lisan. Saya juga banyak belajar. Lalu kalau saya pribadi mungkin kadang-kadang saya jadi penghukum. Seringnya sih saya menjadi teman atau pemantau. Jadi saya waktu anak nih sedang tidur, terus nanti baru saya godain apa anak-anak SMA kadang pacaran ya Bapak Ibu gitu, boncengan ya, itu kita pemantau ya. Tetapi kemarin setelah pembelajaran ini kita harus bisa menjadi posisi control manager. Bagaimana? Yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, siswa tidak merasa mendapat hukuman, melainkan dia merasa konsekuensi dari tindakan yang salah. Tapi mohon Bapak Ibu, anak-anak tuh SMA udah tahu malu, jangan di depan kelas dimarahin. Jadi kita panggil pakai tadi segitiga restitusi, walaupun tidur. Nah nanti ya istirahat jam pertama ke ibu ya nak. Misalnya tidur, mungkin bosan dengerin ini agak jelas. Ya. Jadi kita berarti harus belajar
dan belajar, apalagi yang kelas 10 ya tapi kita kan anaknya senangnya mau bahasa dengerin IPA, kimia, fisika kan nggak suka, tapi ya itulah kita harus menerima setiap manusia itu unik ya, itu ingat-ingatlah bahwa setiap manusia unik. Insya Allah kita menyayangi putra putri kita dengan kasih sayang, dan apa yang kamu tanam itu berbalik kepada diri kita. Tanamlah kebaikan ke siapapun, Allah akan menjaga keluarga saya. Nah, prinsipnya seperti itu ya. Kita ayo sama-sama di SMA Negeri 6 ini kita majukan dan saling memaafkan bila ada kesalahan, dan kita ayo berkolaborasi. Insya Allah SMA Negeri 6 ini akan menjadi SMA yang bagus, yang berkarakter, yang dicerminkan dalam profil pelajar Pancasila. Karena saya ingat, saya pernah membaca bahwa seorang guru itu tidak ingin itu ya, tapi bisa mungkin kita mau kita di hari Yaumul Hisab, anak-anak kita mungkin menolong kita pada saat kita di akhir ya. Jadi kita gitu, mungkin anak-anak kita ingat kasih sayang kita, ingat ya, mungkin ingat ya kita, tapi nggak munafik karena kita manusia. Kalau kita ada masalah atau kita kalau capek sampai sekolah, kita cepat emosi, itu saya merasakan. Apalagi baru nyampe udah ada teman yang nyampaikan yang kurang serak, itu rasanya luar biasa. Apalagi perjalanan kita jauh, kayak saya, Bu Rina, Bu Edi kan jauh ya, beda lintas daerah. Turun capek ya. Itu saja, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang telah Ibu Budi sampaikan, saya belajar banyak bagaimana bisa menjadi guru yang baik. Kita butuh membuat keyakinan kelas pada saat awal pembelajaran agar siswa itu sadar dengan apa yang dia lakukan dan apa konsekuensinya. Tepukan